Selamat datang di channel Saham Cuan. Video analisa fundamental kali ini adalah atas permintaan teman kita @wicaksono5172. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda masing-masing. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya di sektor pelayaran dan logistik. Yuk, langsung kita mulai ya. Profil perusahaan. PT Berlian Laju Tanker Tbk atau biasa disingkat BLTA, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai jenis kapal, mulai dari kapal tanker, tongkang, hingga kapal tunda untuk kebutuhan pengangkutan barang cair di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. BLTA tidak hanya mengoperasikan kapal, tetapi juga menyediakan berbagai jasa logistik dan angkutan laut, menjadikannya salah satu pemain penting di industri perkapalan Indonesia. Menariknya, entitas induk akhir dari BLTA adalah PT Bagus Nusa Samudra Gemilang atau Bagus Nusa. Poin penting tentang BLTA. Fokus bisnis, angkutan muatan bahan cair, jangkauan operasi, regional Asia hingga internasional. Segmen pelanggan, industri migas, kimia, dan logistik global. Struktur grup dan anak perusahaan. BLTA memiliki banyak anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Mari kita lihat struktur kepemilikannya berdasarkan update terbaru Q2 2025. Beberapa anak perusahaan utama. Indigo Pacific Corporation, investasi Labuan Malaysia, total aset USD 666,9 juta. Dainan Pacific International Corporation, investasi Labuan Malaysia, USD 274,1 juta. ASEAN Maritime Corporation, investasi Labuan Malaysia, USD 193,2 juta. BLTA LNG Tangguh Corporation, pengoperasian kapal Marshall Islands, USD 60,8 juta. PT Brotojoyo Maritim, kepemilikan dan pengoperasian kapal Indonesia, USD 42,6 juta. PT Pulau Kelapa Perkasa, pemilikan dan pengoperasian kapal Indonesia, USD 9,67 juta. PT Dewi Sri Maritim, kepemilikan dan pengoperasian kapal Indonesia, USD 5,73 juta. PT Cendanawati Logistik Indonesia, pergudangan dan jasa manajemen Indonesia, USD 1,92 juta. Selain itu, BLTA juga memiliki kepemilikan minoritas di beberapa entitas. PT Berlian Limatama 50%, PT Aswatama Samudra Nusantara 40%, Sipik BLT Corporation 30%, Thai Petra Transport Co. Limited 30%. Dari struktur ini terlihat bahwa BLTA memiliki jaringan internasional yang cukup luas, mulai dari Indonesia, Malaysia, Marshall Islands, Panama, Hong Kong, hingga Belanda. Ini menunjukkan bahwa BLTA tidak hanya fokus di dalam negeri, tapi juga memiliki exposure global yang signifikan. Struktur pemegang saham. Berikut adalah komposisi pemegang saham BLTA. Pemegang saham, jumlah saham, presentase. Masyarakat non-warkat, 11,54B, 45,84%. Masyarakat warkat, 6,86B, 27,23%. PT Tunggaladi Baskara, 4,38B, 17,41%. PT Elang Mepe Inti, 2,37B, 9,40%. Treasury Shares, 31,03M, 0,12%. Menariknya, lebih dari 70% saham BLTA dimiliki publik, menunjukkan free float yang cukup besar, yaitu 45,84%. Hal ini berpotensi membuat sahamnya cukup liquid di pasar. Kinerja keuangan, income statement. Sekarang kita bahas kinerja keuangan BLTA berdasarkan data trailing 12 months. Pendapatan, 777 miliar. Laba kotor, 221 miliar. EBITDA, 425 miliar. Laba bersih, 77 miliar. Rasio profitabilitas, gross profit margin, 28,6%. Operating profit margin,
21,95%, net profit margin 20,14%. Artinya dari setiap Rp100 pendapatan, BLTA berhasil menyisihkan laba bersih sekitar Rp20, angka yang cukup baik untuk sektor pelayaran. Namun pertumbuhan year on year menunjukkan penurunan. Revenue tumbuh plus 12,25%, gross profit turun minus 8,37%, net income turun 18%. Ini menandakan adanya tekanan margin, kemungkinan akibat biaya operasional yang meningkat atau fluktuasi harga bahan bakar. Neraca keuangan. Posisi keuangan per Q2 2025. Total aset 2.374 miliar. Total liabilitas 1.286 miliar, total ekuitas 1.088 miliar, cash 199 miliar, total utang 207 miliar, long term debt 188 miliar, short term debt 19 miliar. Rasio solvabilitas. Current ratio 1,24, debt to equity ratio 0,19, total debt to asset 0,09. Ini menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat. Utang BLTA relatif rendah, hanya 9% dari total aset, dan bahkan net debt negatif sebesar 1 miliar. Dengan posisi ini, BLTA memiliki fleksibilitas keuangan yang sangat baik. Arus kas, cash flow statement TTM. Operating cash flow 315 miliar, investing cash flow minus 202 miliar, financing cash flow minus 195 miliar, CAPEX minus 184 miliar, free cash flow 131 miliar. Positifnya BLTA menghasilkan free cash flow positif sebesar 131 miliar, menunjukkan bahwa setelah belanja modal masih ada kas tersisa. Namun, arus kas dari investasi dan pembiayaan yang negatif menandakan BLTA sedang melakukan ekspansi, mungkin untuk pembelian kapal baru atau peremajaan armada. Valuasi saham. Data valuasi. Market cap 957 miliar, enterprise value 975 miliar, current PE rasio TTM 12,41, PBV 0,88, price to sell 1,24, EV/EBITDA 2,29. Dengan PBV di bawah 1, saham BLTA tergolong undervalue dibandingkan nilai bukunya. EV/EBITDA yang rendah yaitu 2,29 juga menunjukkan valuasi yang atraktif untuk sektor transportasi. Performa harga saham. Dari sisi harga, BLTA mengalami pelonjakan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Periode perubahan: one day minus 7,32%, one week minus 5%, 1 month plus 100%, 3 months plus 90%, 6 months plus 90%, year to date plus 80,95%, 3 years minus 24%, 5 years minus 24%. Dalam 1 bulan terakhir, saham BLTA naik 100%, menandakan adanya minat pasar yang besar. Kemungkinan karena katalis positif seperti kinerja keuangan yang membaik atau sentimen sektor pelayaran global. Efisiensi dan profitabilitas. ROA 3,25%, ROE 7,09%, ROIC 11,15%, aset turnover 0,32, inventory turnover 25,74. ROE di atas 7% cukup menarik meski ada ruang untuk ditingkatkan. Sementara aset turnover yang rendah menandakan aset perusahaan seperti Fapal belum sepenuhnya dimaksimalkan. Prospek dan kesimpulan. BLTA memiliki beberapa keunggulan, yaitu jaringan internasional yang kuat, struktur permodalan yang sehat, utang rendah dengan net debt negatif, free cash flow positif. Tantangannya ada pada penurunan margin laba dan fluktuasi biaya bahan bakar yang bisa mempengaruhi profitabilitas. Dari sisi valuasi, PE rasio 12,41 tergolong wajar. PBV di bawah 1 menunjukkan saham ini relatif murah. EV/EBITDA rendah menarik untuk investasi jangka panjang. Kesimpulan, BLTA merupakan perusahaan pelayaran dengan fondasi keuangan yang sehat dan valuasi menarik.
Namun investor perlu memperhatikan volatilitas harga saham yang tinggi, terutama setelah kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Itulah analisa lengkap kita untuk PT Berlian Laju Tanker Tbk atau BLTA. Sekali lagi, ini bukan rekomendasi beli atau jual saham, melainkan edukasi untuk memperluas wawasan Anda. Kalau Anda punya saham lain yang ingin dianalisa, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga cuan selalu menyertai Anda.